Welcome back di cerita horor. Ya, ketemu lagi bareng gua Ian di sini. Dan gua bakal menceritakan beberapa cerita horor riddle. Buat lo yang belum tahu riddle itu apa, lo bisa searching di Google, buka Wikipedia riddle. Oke, langsung aja di cerita pertama. Ada cerita yang berjudul Kagome Kagome. FYI, Kagome Kagome adalah sebuah lagu yang mengiringi permainan tradisional Jepang. Dalam permainan ini, sekelompok anak minimal 7 akan membentuk lingkaran dan satu anak di tengah berperan sebagai Oni atau setan. Anak tersebut akan ditutup matanya. Kemudian teman-temannya di sekelilingnya akan menyanyikan lagu Kagome Kagome. Setelah lagu tersebut selesai, anak tersebut harus menebak nama anak yang ada di belakangnya. Bila ia benar, maka anak itu akan digantikan oleh anak yang tertebak namanya tersebut. Begitu seterusnya. Sumber Wikipedia. Ya, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Kakak perempuanku datang ke rumahku untuk pertama kalinya sejak 3 tahun terakhir. Aku belum pernah melihat keponakanku, namun sepertinya ia telah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Karena beberapa tanda lahir di wajah dan tubuhnya, ia tak memiliki banyak teman seumuran. Namun ia memiliki banyak tenaga untuk bermain, dan ketika ia lelah, aku memutuskan untuk menyanyikannya sebuah lagu. Kagome Kagome. Ada burung di perut naga. Kapan? Kapan? Kapan ia akan keluar? Bangau dan kura-kura tergelincir saat malam sebelum fajar. Siapa di belakangmu? Keponakanku menjawab, "Hei, apa bibi tahu? Lagu ini sebenarnya tentang membunuh bayi dalam kandungan?" Aku hanya terdiam karena tak menyangka ia akan mengatakan hal seperti itu. Keponakanku itu hanya menatapku, menunggu jawabanku. Maksudku, ibu yang menyanyikan lagu ini ketika anaknya masih berada dalam perutnya sebenarnya ingin bayinya mati. Menyeramkan kan? Katanya lagi. Apa maksudmu aborsi? Aku tak yakin anak sekecil itu sudah tahu makna kata itu. Ya, itu memang menyeramkan, kata keponakanku. Aborsi itu artinya ibu mengambil sebuah tongkat keras, kemudian ditusukkan ke tempat bayi agar keluar dari perut. Setelah itu, bayinya akan dibuang ke tempat sampah. Lanjut keponakanku. Astaga, pikirku. Dari mana anak sekecil ini memiliki bayangan semengerikan itu? Apa yang kakakku ajarkan pada anak ini? Dari mana kau belajar hal semacam itu? Tanyaku. Aku takut ia mendapatkannya dari teman-temannya. Keponakanku menjawab, bahkan dalam perut mama, aku bisa mendengar dan merasakan. Rasanya sakit sekali. Dan aku benar-benar takut. Aku menangis kalau ingat hal itu. Sejak saat itu, aku benar-benar memperhatikan tanda-tanda lahir yang ada di sekujur tubuh keponakanku. Ya, bagaimana menurut kalian? Adakah yang janggal dari cerita ini? Menurut gua ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, si keponakan ini sebenarnya pernah jadi korban aborsi tapi gagal. Jadi menyisakan beberapa tanda lahir yang ada di sekujur tubuhnya. Dan kemudian kemungkinan kedua, si keponakan ini tidak pernah lahir. Atau si aku dalam cerita ini sebenarnya melihat arwah dari keponakannya
dan berbicara dengan arwah korban aborsi. Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Cerita kali ini berjudul Kacamata. Aku berumur 7 tahun ketika orang tuaku mengetahui bahwa aku sebuta kelelawar. Sebenarnya kelelawar tidaklah buta. Mereka memiliki penglihatan namun sangat buruk. Seperti itulah kondisiku. Aku belum pernah mengikuti tes penglihatan sehingga aku beranggapan bahwa orang lain melihat sebagaimana aku melihat dunia. Aku hanya melihat bayangan-bayangan kabur, figur yang samar-samar, cukup untuk membuatku tidak menabrak mereka. TV bagiku adalah radio yang dilengkapi dengan permainan cahaya, dan aku hanya bisa membedakan mainanku dari warna-warnanya. Ketika aku tak kunjung belajar membaca, orang tuaku membawaku ke rumah sakit dan akhirnya mengetahui kekuranganku. Duniaku berubah selamanya ketika aku mendapatkan kacamata pertamaku. Aku melihat segalanya. Aku melihat kamar dokter mata, dinding, langit-langit, tanganku, dan orang-orang yang ada di ruangan. Aku melihat ayah, ibu, dokter, dan para perawat. Dengan takjub, aku melihat warna mata ayahku untuk pertama kalinya. Namun untuk pertama kalinya pula, aku masih melihat beberapa orang di ruangan tetaplah samar, gelap, dan kabur. Mereka ada banyak, dan aku tahu mereka mengawasiku seperti aku mengawasi mereka. Dan aku menyadari kaki mereka tak menyentuh tanah. Bagaimana menurut kalian? Adakah yang janggal dari cerita kacamata ini? Menurut gue, si anak ini sebenarnya adalah indigo. Namun ia baru sadar ketika berumur 7 tahun dan ketika mendapatkan kacamata pertamanya. Bagian mengerikannya, mungkin selama ini dia berkomunikasi, bermain, atau mungkin berinteraksi dengan orang yang bukan orang, melainkan makhluk gelap, kabur, dan kakinya tidak menyentuh tanah. Ya, kita lanjut ke cerita ketiga. Cerita ini berjudul Guru Magang. Suatu hari seorang calon guru melakukan magang di sebuah SD di Jepang. Ini adalah kali pertamanya ia mengajar, sehingga ia merasa sangat gugup. Untunglah murid-muridnya sangat ramah dan dengan waktu cepat ia sudah merasa dekat dengan murid-muridnya. Namun beberapa hari sebelum masa magangnya berakhir, salah seorang anak perempuan di kelasnya meninggal bersama kakak laki-lakinya. Mereka sedang tertidur di lantai 2 saat api menelan rumah mereka. Hanya kedua orang tuanya dan adik mereka yang masih bayi yang tidur di lantai 1 mereka menyelamatkan diri. Teman-teman sekelasnya shock dan menangis terseduh-seduh saat upacara pemakaman mereka. Setelah pemakaman, sang guru magang melihat-lihat lukisan yang dibuat oleh gadis itu sebagai tugas kelas seni. Temanya adalah keluarga. Di sana ia menggambar sebuah rumah dan keluarganya. Ia dan kakaknya sedang melambaikan tangan dari jendela lantai 2, sementara ayahnya sedang menggendong bayi mereka bersama dengan ibunya yang sedang menyirami tanaman di halaman. Mereka terlihat seperti keluarga yang bahagia, sungguh sangat disayangkan. Oke, bagaimana menurut kalian? Adakah yang janggal dari cerita guru magang ini? Kalau menurut gua, di sini tadi ada kata-kata, ia dan kakaknya sedang melambaikan tangannya dari jendela lantai 2, sementara ayahnya sedang menggendong bayi mereka. Ataukah kakak beradik ini sudah memiliki bayi, tapi mereka masih SD? Dan kata-kata selanjutnya, sementara ayahnya sedang menggendong bayi mereka,
bersama dengan ibunya yang sedang menyirami tanaman di halaman. Kemungkinan kedua, ibunya mungkin tidak menyirami tanaman, tetapi sedang menuangkan bensin, pertalite, pertamax turbo, lalu dibakar. Ya sekian dulu ketiga cerita tadi. Buat lo yang punya pendapat lain dari pendapat gua, lo bisa tulis di komentar bawah. Dan buat lo yang pengen baca sendiri cerita-cerita horor, lo bisa buka websitenya di wattpad.com. Di situ gua bacanya. Nanti gua kasih link di bawah. Dan jangan lupa like kalau lo suka, dislike kalau nggak suka, subscribe dan aktifkan notifikasi kalau lo rasa lo perlu mendengarkan lagi cerita-cerita riddle dari gua. Oke, di sini Ian pamit undur diri dan see you.